Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga kalian semuanya sehat dan tetap semangat. Nah, anak-anak, pagi ini kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Oke anak-anak, sudah siap semuanya? Baik, kalau sudah siap, kita akan awali pembelajaran ini dengan bacaan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lah anak-anak, kita sekarang pada pembelajaran 4. Sekarang kita akan pelajari tentang makanan dan kesehatan. Coba anak-anak, kita lihat gambar di atas anak-anak ya. Coba itu ada gambar yang sangat menarik. Coba anak-anak, itu gambar apa? Yo, siapa yang bisa menebak? Iya, betul sekali. Itu adalah gambar permainan tarik tambang yang sangat menyenangkan dan sangat seru. Nah, anak-anak coba sekarang kita amati ya. Di situ di gambar itu ada peristiwa apa anak-anak ya? Nah, itu ada anak teman kita yang jatuh anak-anak. Nah, siapa namanya? Itu namanya Edo. Nah, ini anak-anak ya. Kalau ada teman kita yang jatuh, apa coba yang harus kita lakukan? Apa kita membiarkan, kemudian mengejek dan mengolok-olok? Oh tidak anak-anak ya. Kalau anak yang hebat, anak yang soleh-soleha, tentunya kalau ada teman yang jatuh, pasti akan menolongnya dan menghiburnya, biar teman kita tidak sedih. Lah sekarang kita cari tahu anak-anak ya, kenapa ya Edo kok sampai jatuh? Padahal Edo itu anak yang paling kuat loh di kelasnya. Yo, kenapa yuk anak-anak? Iya, ternyata Edo jatuh karena Edo belum makan anak-anak. Nah ini loh anak-anak ya. Jadi kalau makan, kalau kita kepingin sehat, kuat dan semangat, kita harus makan biar tidak seperti Edo lemes kemudian jatuh. Nah ini anak-anak ya. Sekarang apa yang harus kita makan? Makanan yang seimbang. Nah sekarang coba ayo, makanan seimbang itu apa? Makanan seimbang adalah makanan yang mengandung banyak zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu apa saja? Nih anak-anak ya, karbohidrat, protein, vitamin, mineral, lemak. Lah itu semuanya sangat bermanfaat untuk pertumbuhan tubuh kita. Nah sekarang coba, protein ada pada makanan apa saja? Nasi, terus singkong, roti. Pokoknya semuanya makanan yang mengenyangkan perut kita anak-anak, itu berarti mengandung karbohidrat. Nah sekarang untuk protein terdapat pada makanan apa saja? Ikan, daging, telur, tempe, tahu. Nah itu semuanya mengandung protein yang sangat bagus untuk pertumbuhan kita. Sedangkan vitamin ada banyak pada makanan sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah ini anak-anak, kalau kita itu memakan makanan yang seimbang, maka tubuh kita akan menjadi sehat, kuat, dan semangat. Nah ini anak-anak ya. Sekarang coba kita makanan kesukaan. Nah ini anak-anak, kita lihat ya teman kita. Nah Siti sukanya makan bayam. Kalau Benny sukanya makan roti. Lani sukanya makan ikan. Dan Udin sukanya makan daging. Lah tentunya kesukaan makan kalian pun berbeda-beda. Tapi meskipun makanan kesukaannya berbeda, tapi anak-anak harus tetap rukun dan saling menghargai. Lah ini anak-anak, coba nanti kalian tulis dan ceritakan makanan kesukaan kalian masing-masing ya. Nah ini anak-anak, coba sekarang selain makanan yang bermanfaat untuk tubuh kita, biar tubuh kita semangat, kuat, apa coba anak-anak? Ada yang tahu apa enggak? Nah ini adalah olahraga. Nah sekarang kita bermain olahraga,
kijang dan rusa. Nah ini anak-anak ya, permainan ini tidak kalah serunya loh dengan permainan tarik tambang. Coba ya, ada yang pengen tahu nggak caranya bagaimana? Ini anak-anak ya, caranya pertama kalian harus berkelompok, kemudian berbaris. Nah untuk yang kedua, apabila guru memanggil kijang, maka kijang melompat ke depan dan rusanya berjalan ke belakang. Sebaliknya, jika guru memanggil rusa, maka rusa melompat ke depan dan kijangnya melangkah ke belakang. Seru kan anak-anak ya? Nah ini jika kelompok yang selalu benar dalam mengikuti instruksi adalah pemenangnya. Nah ini anak-anak bisa kalian mainkan bersama teman-teman kalian nanti ya. Nah sekarang kalau bermain kijang dan rusa, apa toh fungsinya ini? Nah fungsinya adalah untuk melatih kekuatan tubuh kita. Anak-anak, ini olahraga yang sangat menyehatkan dan sangat menyenangkan loh anak-anak ya. Nah sekarang kita masuk pada pembelajaran kelima. Anak-anak sudah siap? Nah ini tadi kita belajar kijang, berolahraga, bermain kijang dan rusa. Sekarang kita bermain olahraga lainnya. Tentunya olahraganya berbeda-beda kesukaannya ya. Ada yang seperti teman kita ini. Nah ini teman kita sukanya olahraga bersepeda. Nah anak-anak ya, ini kenapa kok sukanya bersepeda? Ini karena bersepeda untuk menguatkan otot kaki dan dapat menumbuhkan badan kita menjadi tambah tinggi. Contohnya ini anak-anak ya, Udin yang masih kecil baru bisa naik sepeda roda 3. Setelah Udin kelas 3, Udin bisa sepedanya sudah besar roda 2 dan bisa mengayunnya dengan kuat kakinya. Lah ini menandakan bahwa olahraga bersepeda dapat membuat tubuh kita, kaki kita terutama menjadi kuat dan badan kita semakin tinggi. Nah ini teman kita lagi, ada yang bermain sepak bola. Kalau Siti sukanya lari pagi dan Lani sukanya berenang. Lah ini anak-anak ya, meskipun olahraga kalian itu berbeda-beda, tetapi sikap kita apa anak-anak? Harus saling menghargai, tetap rukun. Biar apa? Supaya kehidupan anak-anak bisa saling bekerja sama dan tetap rukun, tidak ada perselisihan. Nah sekarang anak-anak ya, meskipun makanan kesukaan berbeda, olahraga kesukaan berbeda, tapi bagaimana sikap kita? Saling menghargai, saling menolong, selalu kompak dan selalu bekerja sama. Ini loh anak-anak ya. Jadi tidak ada perselisihan. Nah, akhirnya kalau kita sudah melakukan itu, sikap kita sudah baik, maka hidup kita akan rukun. Nah, di sini anak-anak ya. Lah, saling menghargai, saling menolong, selalu kompak dan selalu bekerja sama, itu adalah merupakan contoh sikap sila kedua. Nah, ini anak-anak ya. Berarti kalian sudah mengamalkan sila kedua. Nah, sekarang coba masih ingat apa enggak lambang sila kedua itu apa? Nanti silakan kalian gambar ya anak-anak ya. Coba apa anak-anak? Rantai emas. Nah itu nanti kalian gambar. Terus sekarang bunyi sila kedua nanti kalian tulis anak-anak ya. Oke, anak-anak yang hebat pasti bisa. Coba sekarang ini kita perhatikan, ini ada gambar apa anak-anak ya? Gambar yang sangat seru dan sangat menyenangkan. Ayo coba ini apa anak-anak ya? Kegiatan apa ini? Biasanya kita ini makan bersama ayah, bunda, adik, dan kakak di bawah pohon, di taman yang indah. Nah, biasanya kalau anak-anak biasanya ada di tepi danau, ada di pantai. Lah, itu biasanya kegiatan apa anak-anak? Rekreasi. Pinter sekali ya. Nah, ini anak-anak ya. Coba sekarang rekreasi itu apa sih? Rekreasi adalah memberi kesempatan untuk istirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap segar dan tetap semangat. Nah itu anak-anak ya, ini rekreasi
Jadi kalau kita rekreasi, habis bekerja, habis belajar, kalau kita buat rekreasi, maka pikiran kita, tubuh kita akan segar dan semangat lagi. Lah ini anak-anak, berarti rekreasi itu juga berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita anak-anak. Nah ini sekarang kita lanjutkan pada pembelajaran 6. Oke anak-anak ya, tadi kita sudah rekreasi anak-anak. Kalau rekreasi pasti capek ya anak-anak. Nah ini ya, setelah manusia aktivitas membutuhkan apa coba? Istirahat. Setelah belajar seharian, bermain seharian, kita perlu istirahat. Nah ini anak-anak ya, istirahat yang baik adalah tidur. Ini istirahat yang paling baik anak-anak, tidur. Kenapa kok tidur? Karena setelah bangun tidur, tubuh kita menjadi segar kembali. Anak-anak, ini anak-anak ya, jadi anak-anak ya, kenapa saat tidur manusia mengalami pertumbuhan. Jadi di sini apa saja faktor yang membuat tubuh kita menjadi sehat, kuat dan semangat, yang mempengaruhi pertumbuhan tubuh kita? Yang pertama adalah makan, yang kedua adalah olahraga, yang ketiga rekreasi, yang keempat adalah istirahat yang cukup. Jadi 4 faktor inilah anak-anak yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Nah sekarang coba anak-anak, apa hal-hal yang harus dilakukan sebelum tidur? Ustazah yakin kalian anak-anak yang hebat dan anak-anak yang soleh-solehah pasti sudah melaksanakan ini. 1. Mencuci kaki. Yang kedua, menggosok gigi. Yang ketiga, berdoa. Dan yang keempat, tidur. Kalau ini sudah kalian laksanakan, insya Allah tidurnya akan nyenyak dan nyaman anak-anak ya. Nah sekarang ini nanti kalian membuat cerita berdasarkan kabar di atas anak-anak ya. Ini kalian membuat cerita seperti yang sudah disediakan di buku paket kalian masing-masing. Nah sekarang anak-anak, ketika kalian istirahat, ketika kalian rekreasi, pasti tentu di tempat rekreasi itu banyak sekali orang jualan. Ya apa enggak anak-anak? Ada yang jualan souvenir, ada yang jualan makanan, ada yang jualan minuman, dan banyak lagi jualan yang lainnya. Dan di sini yang paling penting ya, ada salah satu faktor yang penting di dalam jual beli, diantaranya adalah pengurangan. Nah, dan sekarang kita akan belajar tentang pengurangan bilangan ribuan. Nah ini anak-anak ya, pembelajaran pengurangan ini ada 2 teknik. Yang pertama adalah teknik tanpa menggunakan teknik meminjam. Yang kedua adalah pengurangan dengan menggunakan teknik meminjam. Sekarang kita belajar pada teknik tanpa meminjam dulu anak-anak ya. Seperti ini contohnya. 5.478 dikurangi 1.254, biar kita lebih mudah untuk mengerjakannya, kita uraikan dulu sesuai dengan tempat nilainya masing-masing anak-anak ya. Misalnya ribuan dikumpulkan sama ribuan, ratusan sama ratusan, puluhan sama puluhan, dan satuan sama satuan. Seperti ini anak-anak. Coba kita masukkan satu-satu ya, sesuai dengan tempat nilainya ya. Angka 5 masuk mana ya? Masuk ribuan. Angka 4 masuk ratusan, 7 masuk puluhan, dan 8 masuk satuan. Coba sekarang angka 1 masuk ribuan lagi, angka 2 masuk ratusan, angka 5 puluhan, dan angka 4 iya masuk pada satuan. Lah biar kita mudah untuk mengerjakannya, kita mulai dari bilangan yang paling sedikit, yaitu bilangan satuan dulu anak-anak ya. Nah sekarang 8 dikurangi 4 ada 4, 7 dikurangi 5 masih ada 2, 4 dikurangi 2 ada 2, dan 5 dikurangi 1 ada 4. Lah ini anak-anak gampang kan belajar matematika. 5.400 dikurangi
5.478 dikurangi 1.254 masih ada 4.224. Nah, itu anak-anak ya. Ini cara pengurangan tanpa teknik meminjam. Nah, sekarang kita menggunakan pengurangan dengan teknik meminjam. Ini contohnya anak-anak ya. Coba kita kerjakan sama-sama anak-anak ya. 9 dikurangi 6, ini 4.249 dikurangi 1.926. Ini biar pengurangannya lebih enak, kita awali dari belakang dulu, dari satuannya dulu. 9 dikurangi 6 masih ada 3. 4 dikurangi 2 ada 2. Loh, nah sekarang 2 bagaimana anak-anak? Bisa enggak dikurangi? Tidak bisa anak-anak ya. Kenapa tidak bisa? Karena bilangan 2, angka 2 lebih kecil dari angka 9. Jadi tidak bisa kita kurangi. Kita harus pinjam dari angka 4. Nah, pinjam 1 lah. Jadi 12 kan anak-anak. Jadi angka 4-nya tinggal 3. Sekarang bisa kita kurangi. 12 dikurangi 9 masih ada 3. Sedangkan 3 dikurangi 1 masih ada 2. Nah, ini kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Ini anak-anak ya. Nah, ini angkanya sudah jelas anak-anak ya. Kita awali dulu dari pengurangan satuan dulu. 6 dikurangi 8, oh enggak bisa. Terus bagaimana? Harus pinjam ke angka 7. Kenapa 6 tidak bisa dikurangi? Karena 6 angkanya lebih kecil dari angka 8. Makanya kita harus pinjam ke angka 7. Nah, pinjam 1. Akhirnya yang angka 7 menjadi 6. Nah, ini kalau sudah seperti ini bisa kita kurangi anak-anak ya. 16 dikurangi 8 ada 8. 6 dikurangi 2 ada 4. Nah, sekarang 1 anak-anak. Sama, 1 juga nggak bisa dikurangi. Makanya 1 pun pinjam ke angka 5. Kita pinjam dulu angka 5 ya. Nih ya anak-anak ya. Kalau sudah kita pinjam, bisa dikurangi sekarang. 11 dikurangi 3, 8. Pinter sekali anak-anak ya. Jadi sekarang 4 dikurang 4, ada berapa ya? 0. Nah, kalau 0 ini kalau berada di depan angka, wis dianggap tidak ada aja anak-anak ya. Biar lebih gampang kita. Sekarang untuk contoh yang ketiga. Nah, ini biasanya anak-anak yang susah ya. Bagaimana cara pengurangannya kok ada 0, 0, 0, 0. Padahal 0 kalau harus pinjam ya. Nah, ini ada rumusnya anak-anak ya. Biar kalian lebih mudah. Kita pakai kalau ada 0, 0 seperti ini, 1000 ini. 0 yang paling belakang sendiri berarti utuh satuannya. Nah, ini 10 ya anak-anak yang masih utuh. Terus selanjutnya 0 belakangnya 9, belakangnya lagi 9. Begitu terus anak-anak ya. Ini lebih mudah dan ini wis patokan ini ya anak-anak ya. Kita langsung menguranginya. 10 dikurangi 5, 5. 9 dikurangi 2, 7. 9 dikurangi 5, 4. Nah, gampang kan anak-anak? Belajar matematika memang sangat menyenangkan anak-anak. Nah, ini anak-anak cara belajar pengurangan dengan teknik meminjam. Nah, ini anak-anak bisa nanti kalian kerjakan materi pelajaran yang ada di buku paket maupun di LKS dengan cara yang seperti sudah disampaikan Ustazah. Sampai di sini Ustaz, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dan Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.